Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Anindya Dinapsaguna dengan NIM akhir 028 dari kelas B. Di video kali ini, saya akan memaparkan terkait uji sensitivitas kuman. Selamat menyaksikan. Baik, adapun latar belakang kasusnya yaitu di suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa terdapat beberapa ayam yang sakit hingga mengalami kematian. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret yang berwarna putih. Kecurigaan muncul bahwa anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Sebelum melakukan pengobatan lebih lanjut, maka diperlukan beberapa uji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Adapun tahapan ujinya yaitu yang pertama pembuatan media biakan dan isolasi, yang kedua pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, dan yang keempat uji sensitivitas kuman. Uji yang pertama yaitu pembuatan media biakan dan isolasi. Bakteri merupakan mikroorganisme yang keberadaannya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki peranan penting baik positif hingga negatif bagi kehidupan. Di dunia peternakan, bakteri dapat mempengaruhi kesehatan hewan, kualitas produk ternak, dan keselamatan pangan. Oleh karena itu, identifikasi dan isolasi bakteri menjadi langkah kritis dalam manajemen peternakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan teknik mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan mengisolasi bakteri, peternak dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengobati penyakit serta memastikan keamanan pangan. Adapun alat dan media serta bahan yang dibutuhkan, diantaranya untuk alatnya ada OC, cawan Petri, api Bunsen, autoclave, inkubator, timbangan, tabung Erlenmeyer, hot plate, dan magic stirrer. Sedangkan untuk media dan bahannya yang diperlukan yaitu feses ayam, media umum, nutrien agar, dan aquades. Selanjutnya adalah metode kerja. Yang pertama yaitu pembuatan media agar. Untuk langkah-langkahnya dapat teman-teman lihat pada layar. Lalu yang kedua, metode kerja penggoresan media cawan Petri, di mana umumnya kita menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Berikut merupakan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Dan untuk pembahasannya, ditemukan bahwa untuk mengembangbiakkan bakteri dibutuhkan setidaknya media umum yaitu nutrien. Namun penggunaan media umum menyebabkan sulitnya kita mengidentifikasi koloni bakteri dan mikroorganisme yang tumbuh pada media agar. Akibatnya, pada feses ayam tersebut kami mencurigai mengandung beberapa koloni bakteri. Jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi atau pembiakan adalah proses menumbuhkan mikroorganisme dari tempat infeksi melalui berbagai spesimen dan menumbuhkan dalam lingkungan tiruan di laboratorium. Agar dapat mengidentifikasi bakteri yang terdapat pada feses ayam, sebaiknya menggunakan media diferensial ataupun media selektif, karena dengan menggunakan salah satu tipe media tersebut dapat dengan mudah untuk memperkirakan bakteri jenis apa yang menginfeksi ayam tersebut. Adapun uji yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Mengidentifikasi bakteri yang hidup atau mati yang telah diwarnai merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mempelajari morfologi sel. Melihat dan mengamati bakteri sangat sulit dilakukan karena ukurannya yang sangat kecil serta sifatnya yang tidak berwarna dan transparan. Oleh karena itu, metode pewarnaan atau pengecatan dilakukan untuk memudahkan identifikasi. Dalam mikrobiologi ada dua metode dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara berbagai jenis bakteri, yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan diferensial yang dikembangkan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884. Metode ini membedakan bakteri berdasarkan perbedaan dalam struktur dinding sel mereka. Hasil pewarnaan gram membagi bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Selanjutnya, uji katalase adalah tes biokimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan enzim katalase dalam sel bakteri. Enzim katalase menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, dan merupakan indikator penting dari kemampuan bakteri untuk bertahan dalam lingkungan yang kaya oksigen. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk alatnya itu ada pipet tetes, OC, Bunsen, korek api, objek gelas,
pinset, mikroskop, dan keran air. Untuk bahannya sendiri ada isolat bakteri, kristal violet, aqueous, iodin, alkohol, safranin, dan minyak emersi. Baik, selanjutnya adalah metode kerja di mana ada yang pertama pembuatan preparat dan yang kedua pewarnaan gram. Untuk langkah-langkahnya dapat teman-teman lihat pada layar. Berikut merupakan hasil dari praktikum pewarnaan gram dan uji katalase. Untuk pembahasannya, dari hasil praktikum tersebut diperoleh bahwa bakteri yang menginfeksi yakni gram negatif yang memiliki bentuk batang atau bacillus mirip dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini dikarenakan bakteri tersebut menyerap warna safranin atau merah setelah didecolorizer menggunakan alkohol. Pada uji katalase tersebut tidak menghasilkan gelembung udara yang menunjukkan bakteri ini negatif terhadap uji katalase. Oleh karena itu, tidak ada reaksi yang terjadi setelah penambahan alkohol yang menunjukkan hasil negatif dalam uji katalase. Untuk uji yang ketiga, yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Setelah isolasi bakteri dilakukan, berbagai uji biokimia dan fermentasi gula digunakan untuk menentukan spesies dan karakteristik fisiologis bakteri tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan metabolik dan profil enzimatik bakteri yang esensial untuk identifikasi yang akurat. Uji biokimia adalah serangkaian tes yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan sifat-sifat kimia dan enzimatik mereka. Uji ini mengevaluasi kemampuan bakteri untuk melakukan berbagai reaksi biokimia yang mencerminkan aktivitas enzimatik spesifik dan jalur metabolik yang mereka miliki. Uji fermentasi gula digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat tertentu, menghasilkan asam, gas, atau produk fermentasi lainnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu kultur bakteri, OC, Bunsen, needle, reagen methyl red, reagen Kovac, inkubator, media EMBA, media Na, media TSIA, media SCA, media SIM, media glukosa, dan media MRVP. Untuk metode kerjanya itu berbeda-beda sesuai dengan media yang digunakan. Untuk hasil praktikumnya, yang pertama pada media TSIA itu perubahan warnanya kuning, indikasinya bakteri memfermentasi ketiga gula dan menghasilkan H2S ditandai dengan warna hitam. Untuk media SIM, perubahan warnanya tidak ada dan tidak terdapat cincin merah. Indikasinya bakteri tidak menghasilkan H2S, observasi motilitas negatif dan indol negatif. Untuk media SCA, perubahan warnanya hijau menjadi biru, indikasinya bakteri memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Untuk media MRVP, perubahan warnanya menjadi keruh merah setelah penambahan methyl red, indikasinya bakteri memproduksi asam sehingga pH-nya menjadi rendah. Dan yang terakhir, uji glukosa, perubahan warna tidak ada, indikasinya bakteri tidak memfermentasi glukosa dan tidak menghasilkan gas. Untuk pembahasannya, dalam praktikum identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, didapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama, TSIA pada percobaan yang telah dilakukan, terdapat perubahan warna menjadi warna kuning yang menandakan indikator pH asam dan bakteri yang diidentifikasikan dapat memfermentasikan 3 gula serta mengandung sumber belerang yang digunakan bakteri untuk menghasilkan H2S yang ditandai dengan adanya warna hitam sebagai produk metabolisme. Yang kedua, SIM, pada percobaan yang telah dilakukan dapat diamati bahwa pada media tidak mengalami perubahan warna menjadi hitam, sehingga dapat dikatakan bakteri tidak menghasilkan H2S. Tidak terdapat motility atau negatif motility pada percobaan ini, serta tidak terdapat indol atau negatif indol yang ditandai dengan tidak adanya cincin merah pada permukaan media setelah diteteskan reagen Kovac. Yang ketiga yaitu SCA, pada percobaan yang telah dilakukan terlihat perubahan warna dari hijau menjadi biru. Hal ini menandakan bahwa bakteri dapat diidentifikasikan bisa memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbonnya. Oleh karena itu, pertumbuhan bakteri ini dapat diidentifikasikan ke dalam bakteri chemoheterotrof.
Yang keempat yaitu MRVP. Pada percobaan yang telah dilakukan terlihat perubahan warna menjadi keruh merah setelah memasukkan methyl red pada media yang menandakan bakteri memiliki sifat positif memproduksi asam. Dan yang kelima yaitu uji glukosa. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat diamati bahwa tidak terdapat perubahan warna yang menandakan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa, serta dapat diamati juga bahwa pada media tidak terdapat gas. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan praktikum ini menunjukkan bahwa identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula adalah salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kuman atau bakteri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bakteri yang diuji akan menghasilkan hasil yang sama berdasarkan dengan modul materi. Dikarenakan pasti terjadi hal-hal di luar kendali seperti human error dan juga kurangnya kemampuan bakteri dalam bereaksi dengan tiap uji yang dilakukan. Untuk uji yang keempat yaitu uji sensitivitas kuman. Uji sensitivitas kuman merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik tertentu. Melalui metode seperti difusi agar, kita dapat menentukan apakah bakteri sensitif, resisten, atau intermediate terhadap antibiotik tertentu. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu isolat bakteri murni, alkohol 70%, antibiotik, piring kertas, kapas atau cotton bud, cawan Petri, api bunsen, penggaris, dan korek api. Untuk metode kerjanya dapat teman-teman lihat pada layar. Baik, ini merupakan hasil praktikum uji sensitivitas kuman. Untuk pembahasannya, yang pertama itu doxycycline merupakan antibiotik golongan tetrasiklin yang biasanya efektif terhadap berbagai jenis bakteri gram positif dan gram negatif serta bakteri intraseluler. Yang kedua, streptomycin, termasuk dalam golongan antibiotik aminoglikosida, umumnya efektif terhadap bakteri gram negatif. Lalu yang ketiga yaitu klorampenikol merupakan antibiotik yang bekerja dengan menghambat peptidyl transferase, efektif terhadap berbagai jenis bakteri gram positif dan gram negatif, serta beberapa bakteri anaerob. Yang keempat, basitrasin, merupakan antibiotik polipeptida yang menghambat sintesis peptidoglikan, biasanya aktif terhadap bakteri gram positif. Jadi dapat disimpulkan, pada peternakan unggas beberapa tantangan dapat menghambat produktivitas. Salah satunya penyakit yang umumnya ditemui pada anak ayam yang ditandai dengan diare berwarna putih, dikenal sebagai kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Setelah melakukan berbagai tahapan dari pembuatan media, isolasi, hingga pewarnaan gram yang menunjukkan adanya bakteri gram negatif yaitu E. coli. Kolibasilosis pada anak ayam dapat menyebabkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera diobati dapat berujung pada kematian. Dalam kasus ini, pengobatan dilakukan dengan antibiotik yang sensitif terhadap hasil uji sensitivitas yang dilakukan, seperti pemberian streptomycin.